Munculnya karya sastra yang terkait dengan historiografi Eropa kuno. Historiografi Eropa kuno dipelopi oleh Herodotus dalam bentuk Leogropoin, yang kemudian dikenal dalam bentuk prosa. Perubahan bentuk dari puisi ke prosa ini membuat Herodotus menjadi bapak sejarah. Bentuk penulisan Leogropoin ini dapat mengubah tradisi yang ada, yaitu dari mistis menjadi bentuk rasional, dan penulisan sejarah munculnya Yunani awal terbentuknya sebuah puisi yang merupakan karya Homer. Karya tersebut dituliskan berdasarkan cerita-cerita lama yang mengandung informasi mengenai kebudayaan dan masyarakat pada zaman abad ke-6. Penulisan sejarah berbentuk prosa baru muncul di Ionia. Hal ini dikarenakan masyarakat pada waktu itu memungkinkan program untuk berinteraksi, adanya kebebasan untuk berpikir dan berfirasat kritis. Para sejarah Yunani pada umumnya berasal dari golongan keluarga yang berada dalam lingkungan kaisar. Ada ciri khusus historiografi Eropa kuno. Nah, apa saja ciri khusus historiografi Eropa kuno? Ada 3 macam, yaitu visi, isi, dan penyajian. Visi historiografi Eropa kuno lebih pada rasionalisme dan demokratis, dan sedangkan isinya ada tulisan yang dihasilkan pada masa ini yang bersikap kepahlawanan, artinya tulisan dioperasikan pada perjuangan karena yang ditulis masih sekitaran perang dan juga kekuatan dari sebuah imperium besar. Ada juga penyajian. Jadi, penyajian historiografi Eropa kuno tidak hanya dalam satu bentuk penyajian saja, akan tetapi bervariasi dalam karya Herodotus yang ditulis dalam bentuk prosa. Nah, dalam historiografi Eropa kuno ada juga tokoh dan karyanya. Yang pertama ada Herodotus. Kehadiran karya Herodotus pada 484 Masehi tentang perang Persia sangat penting dalam sejarah historiografi barat, karena karya mengakhiri penulisan sejarah berdasarkan mitos para dewa dan dimulai penulisan sejarah berdasarkan logos. Logos yaitu ilmu pengetahuan tentang kehidupan manusia. Dalam karya Herodotus berubahlah bentuk historiografi Eropa kuno. Selain munculnya tentang sejarah, Herodotus juga menulis tentang sosiologi dan antropologi. Karya Herodotus yang paling populer adalah Greco-Persian Wars. Ada juga karya Tucidides. Tradisi baru dalam penulisan sejarah yang dipelopori oleh Herodotus ini dikembangkan oleh Tucidides pada tahun 456 Masehi. Ia menulis tentang perang Peloponnesia antara Athena dan Sparta, sebuah perang saudara yang berlangsung selama 27 tahun. Tucidides adalah seorang jenderal perang Athena dan terlihat langsung dalam perang Peloponnesia antara Athena dan Sparta. Untuk mengurai terjadinya perang Peloponnesia ini, maka Tucidides menulis tentang perang Peloponnes. Yang selanjutnya ada pemikiran historiografi Eropa kaitannya dengan perkembangan sejarah. Perkembangan historiografi ditentukan oleh perkembangan pemikiran yang berkembang pada suatu masyarakat. Penulisan sejarah merupakan bentuk kesadaran masyarakat terhadap masa lalunya. Kesadaran masyarakat dalam menjelaskan masa lalunya sesungguhnya sudah ada jauh sebelum mengenal tulisan. Cara yang dilakukan oleh masyarakat yang belum mengenal tulisan yaitu melalui tradisi lisan. Tradisi lisan ini yang akhirnya direkam ke dalam bentuk tulisan yang biasa disebut sebagai naskah. Naskah inilah yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat pendukungnya.
Dan secara umum dapat dikatakan bahwa historiografi Indonesia mengenal fase perkembangan dari historiografi tradisional ke historiografi kolonial sampai mencapai puncak perkembangannya ke historiografi Indonesia modern. Di antaranya yang pertama sumber lisan. Salah satu sumber yang digunakan dalam penelitian sejarah adalah sumber lisan. Terdapat dua kategori sumber lisan, yaitu sejarah lisan dan tradisi lisan. Sejarah lisan atau disebut juga dengan ingatan lisan, merupakan ingatan tangan pertama yang dituturkan secara lisan. Yang kedua, ada kritik sumber sejarah. Kritik sumber dilakukan dalam rangka mencari kebenaran. Untuk itu, sejarawan harus mengerahkan pikiran, bahkan seringkali sejarawan harus menggabungkan antara pengetahuan, sikap ragu atau skeptis, percaya begitu saja, menggunakan akal sehat, dan melakukan tebakan seperti intelijen. Dengan melakukan kritik sumber seperti ini, diharapkan karya sejarah merupakan produk dari suatu proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil suatu fantasi, manipulasi, atau bahkan fabrikasi sejarawan. Dan yang terakhir yaitu interpretasi. Setelah sejarawan berhasil mengumpulkan sumber-sumber sejarah serta telah melakukan kritik terhadap sumber sejarah yang dimaksud, maka langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi, dikaitkan dengan faktor-faktor atau tenaga-tenaga pendorong sejarah. Terdapat dua macam cara penafsiran, yakni determinisme dan kemauan bebas. Filsafat sejarah yang deterministik menekankan pada faktor keturunan dan lingkungan fisik,